Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Rekian Amelia Sukoco. Aku dari kelas Gizi B Angkatan 2024 dengan NIM 1002128242930. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana kerusakan pangan pada ayam broiler. Nah, sebelum ke materi inti, teman-teman harus kenalan dulu nih dengan yang namanya kerusakan pangan. Jadi, apa sih kerusakan pangan itu? Kerusakan pangan merupakan perubahan sifat fisik, kimia, maupun biologi dari suatu pangan yang dapat menyebabkan pangan tersebut tidak layak dikonsumsi, baik karena penurunan kualitas maupun karena dampaknya bagi kesehatan. Nah, perubahan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kontaminasi dari mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Ayam broiler, apaan tuh? Nah, jadi ayam broiler merupakan nama lain dari ayam potong atau ayam ras yang kita kenal di pasaran. Nah, ayam broiler banyak diproduksi karena cita rasa dan zat gizinya yang tinggi, terutama pada protein. Selain itu, ayam broiler juga banyak dikonsumsi karena harganya yang relatif murah, teman-teman. Tapi apa jadinya kalau ayam broiler yang kaya gizi ini mengalami kerusakan pangan? Apakah gizinya akan berkurang? Mari kita cari tahu. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kerusakan pada ayam broiler terutama diakibatkan oleh adanya mikroorganisme. Nah, menurut Al-Ghur tahun 2020 disebutkan bahwa bakteri seperti E. coli, Staphylococcus aureus, dan Salmonella merupakan bakteri kontaminan utama pada karkas daging ayam. Bakteri-bakteri ini dapat berkembang biak pada suhu ruang sekitar 27-30 derajat Celcius dan dapat memperbanyak diri setiap 15-30 menit. Selain itu, menurut Hidayati tahun 2021, ayam broiler yang dijual di lapak terbuka dengan sanitasi rendah dapat menyebabkan bakteri Staphylococcus aureus memperbanyak koloninya sehingga melebihi batas aman menurut SNI tahun 2009. Sementara itu, menurut Sylvia tahun 2022, pada penyimpanan dingin, aktivitas bakteri seperti Pseudomonas dan Micrococcus tetap dapat terjadi, terutama pada kemasan vakum yang masih mengandung oksigen. Kontaminasi bakteri-bakteri tadi tentunya dapat menyebabkan perubahan pada ayam broiler, baik perubahan secara fisik maupun secara kimia. Menurut Al-Ghur tahun 2020, bakteri pembusuk dapat menghasilkan gas H2S dari dekomposisi protein yang dapat menyebabkan ayam broiler menjadi berbau busuk dan warnanya menjadi kecoklatan. Nah, secara kimiawi terjadi peningkatan total platelet count atau TPC dan terjadi reaksi dengan PB asetat yang menandai kebusukan. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati pada tahun 2021 menyebutkan bahwa pada kondisi sanitasi yang buruk, daging ayam broiler akan mengalami peningkatan pH dari 5,6 menjadi 6,9 yang menandakan adanya proses degradasi protein dan adanya pelepasan senyawa basa seperti amonia. Sementara itu, Sylvia pada tahun 2022 mengemukakan bahwa daging non-vakum akan lebih cepat mengalami perubahan warna pucat, bau asam, dan tekstur lembek dibandingkan daging yang divakum. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh gambar dari daging ayam broiler yang mengalami kerusakan. Ada yang warnanya menjadi kuning, warnanya menjadi pucat, dan ada yang teksturnya menjadi lembek dan lain sebagainya. Nah, apabila daging-daging yang terkontaminasi tadi tetap kita konsumsi, apa sih dampak kesehatan yang akan terjadi? Pertama, daging yang terkontaminasi oleh Staphylococcus aureus akan menghasilkan enterotoksin yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Nah, keracunan makanan ini ditandai dengan gejala seperti mual, muntah, dan diare. Selain itu, daging ayam yang terkontaminasi oleh E. coli dan Salmonella dapat menyebabkan infeksi pada saluran cerna dan pada sistem imun kita, sehingga dapat menyebabkan penyakit seperti demam. Lalu, apa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah adanya kontaminasi bakteri-bakteri tadi? Nah, pertama yang dikemukakan oleh Al-Ghur pada tahun 2020, edible coating dengan ketosan 3% terbukti dapat menekan adanya pertumbuhan bakteri dan memperpanjang daya simpan. Edible coating sendiri merupakan lapisan yang dapat dimakan.
Nah, edible coating kitosan merupakan lapisan yang dapat dimakan yang terbuat dari kitosan. Kitosan sendiri merupakan biopolimer alami yang diperoleh dari pengolahan kitin. Kitin ini didapat secara alami dari cangkang krustasea seperti udang dan kepiting. Lalu upaya-upaya lain yang dapat kita lakukan adalah menggunakan kemasan vakum berbahan nilon atau PE yang dapat memperlambat pertumbuhan mikroba hingga 6 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, yang terakhir yang tak kalah penting dan yang paling penting adalah mengutamakan sanitasi pada lapak penjualan. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan peralatan, menjaga kebersihan meja, dan menyimpan daging karkas pada suhu dingin, yaitu kurang dari 4 derajat Celcius. Nah, kesimpulannya, kerusakan pada daging ayam broiler terutama disebabkan oleh adanya aktivitas mikroorganisme seperti E. coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, dan Salmonella yang dapat menyebabkan perubahan fisik seperti perubahan bau, warna menjadi kusam, dan lain sebagainya, serta perubahan kimia yang meliputi peningkatan pH dan pelepasan gas amonia. Nah, kondisi ini dapat menurunkan mutu dari daging itu sendiri dan berpotensi menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal tersebut adalah menggunakan kombinasi dari pengemasan vakum, menggunakan bahan-bahan antimikroba alami seperti kitosan, serta menerapkan sanitasi yang baik selama penanganan dan penyimpanan daging ayam. Oke, mungkin cuma itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita bagikan hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan referensi yang aku gunakan, boleh cek di kolom deskripsi ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.